Pemirsa, kembali lagi dalam Prime Show with Ira Kusno. Karena saya pernah umroh, jadi saya tahu bahwa salah satu tempat di muka bumi yang tidak pernah sepi dari manusia 24 jam dalam sehari adalah Ka'bah. Di mana orang melakukan tawaf setiap saat. Tapi sekarang kita akan mengetahui bagaimana kondisi terkini dari Masjidil Haram yang ada di Mekah. Kita akan lihat, nah ini adalah Ka'bah. Sesepi ini sekarang. Jadi ada sekitar jarak 30 meter radius di lingkaran luar Ka'bah. Yang tawaf biasanya ribuan orang, puluhan ribu orang setiap saat, sekarang bisa dihitung. Memang masih ada tawaf di lantai 2 ya. Dan Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah itu ditutup 1 jam setelah sholat Isya dan dibuka lagi 1 jam sebelum sholat subuh. Padahal kita tahu yang pernah umroh, yang pernah haji, malam adalah saat paling meriah untuk beribadah di kedua masjid suci tadi. Nah, penutupan ini dilakukan untuk sterilisasi ya, mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Begitu Mbak Ira. Baik, kita punya tambahan tamu nih ya Ronald ya. Ya, pemilik Tour and Travel Umroh ada Kang Sahrul Gunawan. Ayo Kang. Aduh. Halo. Silakan. Kita jadi tidak salaman ya begini. Oke. Halo. Salam warahmatullahi. Siap. Halo, assalamualaikum. Syahrul gimana? Sekarang udah bisa makan apa belum? Katanya sempat stres, nggak bisa makan. Kebayang sih. Iya, karena waktu itu memang esok harinya setelah penutupan itu aku ada keberangkatan. Jadi gimana caranya aku nahan jamaah supaya nggak datang ke Jakarta dulu. Itu Alhamdulillah. tanggal 27 Tanggal 27 kan Februari ya. kejadiannya. Padahal ada jadwal di jamaahnya Syahrul yang Keesokan berangkat tanggal harinya 28. ada lagi tanggal 1, tanggal 3 dan udah rapi semuanya. Bahkan di tanggal 3 itu umroh promo 280-an jemaah. Nah itu gimana? Jadi kan dari Artinya yang seluruh dari luar Indonesia. kota udah Kenapa? banyak yang datang nggak? Enggak. Alhamdulillah memang mereka belum datang. Jadi di hari itu kita benar-benar untuk mengkondisikan, cancel tiket domestik, hotel di Jakarta, di bandara itu juga di reschedule lagi alhamdulillah tapi aman. Ya cuma masalahnya sampai sekarang belum tahu kapan. Jadi informasi dari Kementerian Agama yang terakhir diterima oleh Syahrul seperti apa? Masih belum jelas. Jadi sekarang kita harus terus persuasif ya kepada jamaah. Nanti untuk yang keberangkatan April ini pun yang saya rencananya berangkat ya harusnya itu kita mau ada manasik. Manasik tetap dilakukan. Jadi mereka biar Bukankah gak itu tegang. seperti nanti memberikan harapan Syahrul. Padahal Enggak kan, juga dong. Karena belum jelas. Karena dari pada saat ini khusus yang Jabodetabek ya. Karena pada saat manasik itu kan kita bisa memberikan ilmu, mereka bisa lebih banyak waktu untuk lebih mempelajari lagi. Jadi kita gimana caranya menenangkan mereka gitu. Caranya gimana Syahrul? Karena kalau ada pengalaman beberapa teman ini pemilik biro umroh dan haji juga menjelaskannya nggak gampang loh. Memang one by one. Jadi kita nggak bisa yang langsung ke agennya memberikan informasi nanti simpang siur. Jadi itu direct. Sekarang ini lagi masa reses, semuanya dikerahkan untuk telepon satu persatu gitu ya. Karena dari seluruh Indonesia ya. Iya karena memang saya ada Afitur ada 40 perwakilan kantor mitra di seluruh Indonesia. Ya memang nggak banyak dari masing-masing tapi kan sekalinya mereka bareng ngumpul itu kan juga jumlahnya cukup besar. Nah juga. kalau kemudian ini telepon, ini kan sebenarnya kita harapannya memang orang cukup percaya lewat telepon ya. Betul. Tapi nggak menutup kemungkinan ada yang datang. Mungkin orang bilang Ada bahasanya juga. ngegeruduk gitu ya. Karena Ada memang juga ini yang kan geruduk. ini soal kepastian nasib. Gimana Syahrul? Ya mereka, tapi gini, karena pemberitaan di media cukup heboh juga dan ini menjadi persoalan bersama nasional, bukan hanya nasional, internasional. Jadi mereka sebetulnya sudah paham, cuman kapan ya gitu. Karena memang saking sampai saat kepengennya. ini sempat diteror nggak Syahrul? Alhamdulillah sih enggak, karena memang kan ini bukan karena kita yang mengada-ada gitu ya, tapi ini memang menjadi masalah bersama. Untuk para operator travel umroh, ini seperti
kiamat sugro atau kiamat kecil. Astagfirullah. Karena Kalau Dita Iya, iyalah. katanya, kalau Dita katanya sudah ikhlas karena belum jelas ini sudah 7 bulan. Jadi kayak waktu saya sama suami sedih gitu ya, nggak bisa berangkat karena aku udah sampai Turki kan udah setengah jalan. Oh iya, udah Ya sampai memang Turki. ada rencana 3 hari di Turki, Iya. kemudian tanggal 1 masuk ke Madinah. jadi 3 hari sudah Iya. tur di sana. Yes, terus tanggal 1 masuk Tau gitu Madinah. umroh dulu ya. Itulah, iya itulah. Tapi jalannya Rencana emang seperti Madinah, itu. Itulah makanya. Iya, iya, Nah, iya. karena menunggunya nggak pasti ini, apakah sudah ada yang atau beberapa yang membatalkan nggak jadi berangkat, Syahrul? Alhamdulillah enggak, karena kita kondisikan. Sebetulnya ada beberapa informasi seperti beberapa airlines yang agak memaksa sebetulnya travel untuk mau refund, mau terima refund. Cuma kan kita masalahnya nanti pada saat reissued bisa jadi harganya baru. Kita menjaga agar harga tidak berubah. Iya. Karena kan sebagian sudah di Iya. selain maskapai ada di hotel, di Betul. visa, di akomodasi, transportasi bis segala macam gitu kan. Jadwal juga jadi acak-acakan yang sudah diatur mutawif segala macam. Kita jaga supaya tetap seperti jumlah Seperti dan direncanakan ya. konfigurasi yang sebelumnya Iya. sudah ada. Nah, untuk soal tiket tadi kan juga disebutkan oleh Syahrul ya, Mario. Iya. Kamu itu sebenarnya tiketnya sama Dita keluarnya harus dari Jeddah. Harus Iya. jeda. Ini Pulang. gimana sampai akhirnya berhasil keluar dari Istanbul? Jadi memang kita itu Dibantu KBRI atau kasarnya, gimana? Enggak, kasarnya memang terlunta-lunta di sana. Jadi kita mau nge-push ke apa namanya ke airlines gitu ya. Berapa lama Di airlinesnya Seminggu tutup di sana. karena itu jatuhnya hari Tapi Sabtu, alhamdulillah emang diurus Ahad. travel. Jadi harus nunggu bikin Senin. tour di sana. Gitu. Oh. Ya udah selama 2 hari kita mau ngapain ya udah nggak tahu, tungguin aja. Nah selama 2 hari itu kita ya kasarnya buang-buang waktu lah gitu. Tapi Dan kita akhirnya bisa berhasil mendapatkan tiket karena Karena- bantuan dari dari travel juga. Dari travel juga. Memang kooperatif, tapi kami pun paham sekali, kebayang kalau jadi Syahrul tuh pusingnya gimana. Iya, karena Dia memang gini, berusaha kita juga untuk harus, membahagiakan jamaah juga gitu. Betul. Karena kan hal-hal seperti ini kita harus apa ya, error seperti ini kadangkala ada dan kita harus bisa menanggung. Saya nggak bisa bayangin ada sebuah travel yang dia cukup besar, terus dia harus hilang domestic tiketnya yang rata-rata jamaahnya dari luar kota di tanggal 27 Februari itu. Iya. Terus hotelnya juga sudah hangus. Ya otomatis kan berarti itu menjadi tanggung jawab travel. Ya, dan sebenarnya kalau tadi sempat disampaikan Dita, pada ujungnya ini memang kerugian kalau pemilik tour dan travel ya. Tapi kan niatnya orang ingin ibadah dan itu Iya. yang pasti nggak tergantikan. Jadi kita punya pemirsa dan juga para audiens di studio, ini ada Ibu Hafsah. Beliau ini dari Lombok, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, maksud kami Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan sudah menabung dari hasil jualan plecing kangkung untuk berangkat ibadah umroh selama bertahun-tahun. Dan impiannya itu harus tertunda karena kemudian ada pengumuman penutupan aktivitas di Mekah, Arab Saudi. Dan kita saat ini sudah tersambung dengan Ibu Hafsah dari Lombok, NTB. Selamat malam Bu Hafsah. Selamat malam. Ya, Bu Hafsah ini usianya sudah 62 tahun. Ibu pada saat pengumuman sudah sampai di terminal Bandara Soekarno-Hatta ya Bu? Ya. Ya, bagaimana ceritanya Bu? Gimana? Travel kemarin bikin kita jadi tour. Ya, Ibu jelas mendengar suara saya? Kita apa yang jadwal setiap hari. Saya mendengar. Ya, bagaimana Bu ceritanya waktu kemudian Ibu sampai di Bandara Soekarno-Hatta, siapa yang mengabarkan bahwa tidak boleh berangkat karena Arab Saudi menutup? Itu baru ke Jakarta ada berita tidak jadi berangkat para calon umroh sejak sampai sana. Iya, ini kelihatannya ada gangguan audio ini. Iya, untuk Ibu Hafsah. Padahal kita ingin sekali mendengar cerita dari Bu Hafsah karena upayanya yang sudah bertahun-tahun mengumpulkan uang dan kalau Dita dan Mario sempat sampai Turki ya, Bu Hafsah ini di terminal terminal keberangkatan 3 Soekarno-Hatta dan langsung dapat kabar tidak boleh berangkat. Iya. Ya, Ya. memang Nah Syahrul, ini balik dulu ke Syahrul. Sebenarnya kalau seperti sekarang ini,
Kira-kira apa yang mau dilakukan Syahrul? Tadi ada soal kerugian. Apakah ingin lebih meningkatkan promo di tur domestik misalnya? Memang kita juga buatkan juga, ada beberapa destinasi internasional juga. Saya memang mengadakan nanti insya Allah hari Selasa mengadakan pertemuan dengan para kantor mitra, para agent untuk ada edukasi mengenai corona itu seperti apa. Lalu kemudian ada tur-tur alternatif domestik, ada salah satunya Labuan Bajo dan segala macam yang memang sebetulnya kita nggak pernah menyentuh ya karena ngurusin umroh aja udah ribet gitu ya. Nah, Tapi sekarang akhirnya mau harus nggak menjadi mau. alternatif. Nah sekarang kalau misalnya pemerintah kan memberikan promo tiket-tiket murah, tapi tadi Ronald bilang sempat ke Bali itu juga kosong, penerbangan juga relatif tidak penuh. Memang ada Apakah ada minat yang kelihatan besar untuk alternatif tur domestik ini sekarang? Itu yang menjadi kendala karena untuk misalnya kita kan biasanya kita outbound ya, misalnya untuk inbound selain yang domestik juga yang internasional juga pasti udah susah juga untuk masuk ke sini, mereka takut semuanya. Di Bali pun kantor mitra saya untuk bikin paspor aja udah sulit ya, karena termasuk salah satu daerah yang cukup dikhawatirkan gitu ya. Ya sekarang sih begini Mbak Ira, mungkin ini waktunya untuk kami ini bisa lebih bisa membenahi lagi, meningkatkan kualitas lagi nanti saat dibuka kembali untuk umroh. Untuk jamaah ilmunya ditingkatkan lagi, untuk travel lebih Artinya mengevaluasi kita selalu lagi. berpikir positif lah untuk ini ya. Harus Tapi positif kan karena memang sebenarnya- kita mau ngapain lagi sekarang. Iya, sebenarnya Syahrul kan corona ini sudah cukup Iya. 2 bulan sebelumnya, malah di luar negeri sudah lebih lama lagi ya. Iya. Itu sempat kepikiran nggak sih bahwa jangan-jangan ini nanti akan berdampak? Saya memang sudah memprediksi ya, karena kan waktu itu sempat sudah ke Iran, terus Lebanon ya di Middle East itu sudah, aduh jangan-jangan ke Indonesia juga, ke itu Arab juga, ke Arab Saudi Saudi ditutup, juga ya. gitu ya. Dan ternyata memang kejadian. Dan memang setelah penutupan 27 Februari saya yakin bahwa ini gak akan cepat. Karena mereka pasti akan concern di haji, karena haji itu kan banyak sekali tempat-tempat orang jutaan bertemu dalam satu waktu, satu tempat ya, yang mungkin saja virus itu bisa lebih. Iya, sampai sekarang kan untuk soal haji belum ada pengumuman ya. Jadi artinya masih on terus begitu. Tetapi ini Masih on dan apakah saya ada optimis kalau tanda-tanda haji itu kira-kira akan dibuka. dihentikan? Dibuka? Akan dibuka karena Optimismenya dari mana? sekarang ini kan untuk yang visa haji itu masih terbuka ya, masih open tapi belum jelas kapan nih kita bisa melakukan apply-nya ya. Tapi memang sudah antriannya sudah ada. Jadi memang sebetulnya ini mudah-mudahan benar ya. Ini memang mereka lagi fokus untuk bagaimana haji ini clear. Oke, karena itu umrohnya Gitu, di-stop dulu umrohnya ya. di-stop dulu. Nah, sekarang kalau kasusnya Bu Hafsah itu Syahrul, ini kan berarti udah kadung ya kalau orang Jawa bilangnya keburu terlanjur berangkat ke Jakarta. Ya. Itu biasanya kebijakan dari travelnya itu berarti hangus atau diganti ya? Seharusnya sih karena memang ini menjadi sebuah kebijakan dari Saudi Arabia, seharusnya kan berarti mereka yang mengkoordinasikan dengan semua pihak ya, kedutaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama dan lain sebagainya, dan ini memang belum final. Setiap negara mungkin beda-beda tapi untuk Indonesia belum tahu kapan dibukanya. Oke, ini kalau misalnya Dita sama Mario, seperti tadi Bu Hafsah memang belum sama sekali. Kalau kalian kan sudah sempat sebagian dari paket diambil ya. Ini kebijakannya katanya gimana? Apakah boleh ngambil dapat paket full lagi atau ada yang hangus? Kalau yang kita dengar insya Allah begitu. Jadi memang kan sebenarnya keduanya sama-sama posisinya sudah terdaftar dan sudah berangkat malahan gitu. Nah itu nanti akan diganti. Jadi reschedule lah, insya Allah Reschedule. reschedule. Jadi mereka sih bilangnya insya Allah tetap akan diganti, maksudnya waktunya, Waktunya. tapi belum tahu kapan Ya. gitu. Karena ya memang Karena dari- untuk visanya kan sudah Iya, masuk. visanya udah masuk. Meskipun batal Iya. jadi MOFA lagi ya, artinya Tapi udah sebenarnya sudah tercancel. terdaftar ya. Iya. Baik, saya sudah tersambung kembali dengan Ibu Hafsah. Ibu Hafsah, ya. Ibu Hafsah, apakah sudah mendengar suara saya? Ya, saya dengar. Iya. Bu Hafsah, tolong diceritakan. Jadi waktu Ibu sampai di Bandara Soekarno-Hatta, itu siapa yang mengabarkan bahwa Ibu tidak bisa lanjut terbang? Ya, kita dikabarin sama teman, saya dengar terus. Ini kelihatannya memang ada gangguan dengan Ibu Hafsah. Apakah mau diteruskan ini? Ya, Iya. terus Ibu-
diberangkatkan. Ya, bagaimana Bu? Ada kepastian berangkatkah sudah? Kemudian apakah kemudian disampaikan bahwa ini reschedule, kemudian nanti Ibu boleh berangkat lagi? Ya, kita dikabarin kalau boleh berangkat lagi. Besok ini- mungkin. Ya, kelihatannya terganggu sekali. Kami harus putuskan dengan Bu Hafsah karena tidak terlalu jelas. Baiklah pemirsa dan audiens di studio, tetaplah bersama Prime Show with Ira Kusno karena sesudah pariwara berikut kami akan menghadirkan seorang wisatawati independen dan melihat bagaimana dampak pariwisata akibat virus corona ini. Tetaplah bersama kami. Ada kasus COVID-19 itu saya jadi agak ngeri juga sih kalau misalkan kemana-mana nggak pakai pelindung gitu. Takut sebenarnya enggak sih Mbak, cuman was-was aja, jadi waspada, jadi lebih jaga diri lagi, lebih berhati-hati sama jaga makan aja sih supaya fit gitu. Sampai takut sih enggak ya, cuman was-was iya. Kayak ya udah mengambil langkah antisipasi aja, kayak misalkan jadi lebih harus hidupnya lebih bersih. Takut sih, memang itu kan sangat, kalau dari berita-berita yang muncul kan sangat heboh kan, sangat sangat berbahaya banget gitu kan. Jadi kita antisipasi aja untuk bisa mencegah itu. Sebenarnya sih pribadi saya nggak takut, cuman kita waspada aja.